Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa merasakan nikmat sehat walafiat. Perkenalkan, saya Rawi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Ciber Syekh Nurjati, Cirebon, semester 3, dan izinkan saya untuk menyampaikan materi yang akan menjadi bahan penilaian ujian tengah semester mata kuliah Cirebon Studies dengan tema Sistem Kebudayaan Cirebon, itu sistem kepercayaan dan ritus keagamaan, Syawalan, Muludan, Suroan, dan Saparan. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Sebagai kota yang terkenal dengan julukan kota wali, Cirebon itu memiliki keunikan tersendiri, beragam aspek kebudayaan. Salah satu yang menarik untuk kita pelajari adalah sistem kepercayaan dan ritus keagamaan yang hidup dan lestari di tengah masyarakat Cirebon. Ritus ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi representasi dari keyakinan, doa, dan nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa upacara khas seperti Syawalan, Muludan, Suroan, dan Saparan. Setiap ritus ini memiliki simbolisme dan makna yang mendalam, serta berperan penting dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Dari setiap upacara kita dapat memahami cara pandang masyarakat Cirebon terhadap dunia spiritual dan kebersamaan sosial. Semoga melalui presentasi ini kita tidak hanya mengetahui lebih dalam tentang kebudayaan Cirebon, tetapi juga menghargai dan memperkaya pemahaman kita terhadap keberagaman budaya Nusantara. Diawali dengan pendahuluan. Indonesia dikenal sebagai negara keragaman budaya yang kaya dan unik. Semua itu tercermin dalam tradisi, bahasa, dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Salah satu daerah yang memiliki kekayaan budaya tersebut adalah Kota Cirebon yang terletak di pantai utara Jawa Barat. Kota ini memiliki warisan budaya yang sangat kaya karena pengaruh dari berbagai peradaban yang dipengaruhi oleh letak geografis kota Cirebon saat itu. Sehingga kota Cirebon pada masa itu terdapat berbagai macam suku budaya seperti Sunda, Arab, Tionghoa, dan bahkan Eropa. Baiklah, langsung saja kita ke materi presentasi yang sudah terpampang di video. Pertama adalah rumusan masalah dalam makalah yang dibuat. Itu adalah bagaimana sistem kebudayaan di kota Cirebon, khususnya dalam sistem kepercayaan. Kemudian apa saja ritus keagamaan di kota Cirebon. Kemudian yang ketiga adalah apa makna yang terkandung dalam ritus keagamaan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan makalah yang dibuat adalah yaitu para pembaca dapat mengenal sistem kebudayaan di kota Cirebon. Kemudian para pembaca dapat mengenal berbagai situs keagamaan di kota Cirebon. Para pembaca juga dapat memahami makna simbolis yang terkandung di dalam ritus keagamaan Cirebon. Pembahasan dalam makalah tersebut ada dua macam. Sebenarnya tiga macam. Yang ketiga itu, yang terakhir adalah sebenarnya hanya kesimpulannya. Tapi pembahasan pertama adalah sistem kepercayaan di kota Cirebon, yaitu menjelaskan seperti apa sistem kepercayaan di kota Cirebon pada umumnya. Yang kedua adalah ritus kebudayaan, yaitu ritus kebudayaan dalam makalah ini saya menyebutkan 4 macam ritus, yaitu Syawalan, Muludan, Suroan, dan Saparan. Oke, langsung saja kita akan membicarakan tentang sistem kepercayaan di kota Cirebon. Dimulai dari arti kata kepercayaan itu adalah keyakinan terhadap suatu agama, ya, atau kepercayaan agama. Untuk dianggap benar atau nyata, kepercayaan itu masih ada seperti kepercayaan dewa atau makhluk gaib. Tetapi secara umum, kepercayaan adalah kepercayaan yang tidak terkait dengan agama dan bukan merupakan agama baru, melainkan budaya nasional. Pada hakikatnya, kepercayaan adalah sistem kepercayaan spiritual
yang ada berdampingan dengan agama-agama di Indonesia, di Pulau Jawa khususnya. Dalam perkembangan budaya Cirebon sangat kental dipengaruhi oleh agama Islam, sehingga melahirkan adat yang dijaga oleh masyarakat Cirebon. Sebagai praktik ritual adat di Cirebon, itu dipahami sebagai warisan turun-temurun dari para leluhur, sehingga pantas untuk dilestarikan dan dijaga. Beberapa adat atau ritus keagamaan yang masih bisa dieksekusikan di Cirebon diantaranya adalah Syawalan, Muludan, Suruhan, dan Saparan, dan lain-lain. Ritus keagamaan di Cirebon. Yang pertama adalah Syawalan. Apa itu Syawalan? Secara garis besar, Syawalan adalah itu pelaksanaan ziarah makam Sunan Jati yang dilakukan pada bulan Syawal. Kemudian Muludan. Muludan adalah cara Keraton Cirebon memperingati bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah Suruhan. Suruhan itu dilaksanakan pada malam ke-10, pada malam ke-10 dari bulan Muharram, atau kita kenal sebagai istilah Jawa disebut sebagai malam 1 Suro. Kemudian terakhir adalah Saparan. Saparan itu adalah upacara adat yang dilakukan untuk memperingati bulan Safar, yang diyakini oleh masyarakat Cirebon itu sebagai bulan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Oke, baiklah, yang kita awali dengan ritus keagamaan itu ke Syawalan. Syawalan itu sebenarnya merupakan adat ya, atau tradisi ziarah yang dilakukan masyarakat kota Cirebon sebenarnya pada permulaan bulan Syawal. Tepatnya pada bulan Syawal itu setiap tahun Hijriah. Setiap Syawalan ini tempat ziarah makam Sunan Gunung Jati dipenuhi para peziarah dari penjuru wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pelaksanaan tradisi Syawal ini mulai dilakukan oleh keluarga Keraton Kanoman. Mereka umumnya itu berkumpul pada 7 Syawal. Kemudian pada tanggal 8 berkumpul juga sehari sebelum pelaksanaan yaitu pada tanggal 7 Syawal. Keraton mulai mengumpulkan para pengawal yang tersebar di berbagai penjuru daerah Cirebon dan sekitarnya. Para pengawal ini hanya dipanggil ketika ada acara-acara keraton, dan mereka bekerja sebagaimana orang biasa. Ada yang menjadi petani, nelayan, ataupun pedagang. Itu dimulai pukul 6 pagi. Sultan Kanoman biasanya berserta para keluarga dan kerabat akan berkumpul di pendopo ya. Kemudian lalu bersama-sama ke pemakaman Sunan Gunung Jati. Dan dahulunya tradisi ini dilaksanakan dengan mengendarai gajah dan kuda, lalu diikuti masyarakat di belakangnya dengan berjalan kaki menuju Keraton Kanoman. Tapi tradisi ini sudah tidak dilakukan dan hanya dilakukan tanpa prosesi khusus sebagaimana dulu telah dilakukan. Tradisi Syawal ini sebenarnya sudah berlangsung selama ratusan tahun hingga kini masih memiliki daya tarik, terutama bagi masyarakat pedesaan. Harapan mereka dengan acara ini adalah mereka dapat memperoleh berkah, keselamatan, dan rezeki yang mudah. Kemudian kita lanjut ke ritus keagamaan kedua, yaitu Muludan. Mulud atau yang kita kenal sebagai sebutan Maulid ya, adalah itu sebenarnya acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW pada umumnya. Tradisi Maulid ini tidak lepas dari sejarah agama Islam yang ada di tanah Nusantara. Tradisi ini muncul dan berkembang sejalan dengan peran dakwah Wali Songo sejak abad 15 dalam upaya menyebarkan agama Islam. Para Wali Songo termasuk Sunan Gunung Jati dalam dakwahnya menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, teologi, dan pemahaman yang banyak memunculkan nilai-nilai dan ajaran dengan agama lokal, yaitu Hindu, Buddha, Kapitayan. Sehingga terjadi sebuah proses akulturasi dan sinkretisasi budaya yang di dalamnya mengandung ajaran dan nilai-nilai Islam. Malam puncak tradisi Maulid Nabi Muhammad SAW di Keraton Kanoman biasanya disebut dengan Malam Pelal Ageng atau bisa disebut Panjang Jimat. Panjang Jimat ini biasanya adalah acara inti sebenarnya yang bermaksud untuk memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Istilah Pelal Ageng artinya malam keutamaan yang besar, yaitu malam di mana Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Sementara istilah Panjang Jimat berasal dari kata panjang, yakni sebuah piring pusaka berbentuk bulat dan besar. Pemberian seorang petapa suci bernama Sang Hyang Bango dari Gunung Surandil kepada Pangeran Cakrabuana. Sedangkan istilah jimat itu adalah sebuah benda apapun yang mempunyai nilai sejarah dan nilai pusaka yang harus dijaga. Kemudian
Ritus keagamaan yang ketiga itu adalah suroan. Nah, di Cirebon ini ada tradisi malam satu suro, itu yang juga memiliki keunikan tersendiri. Salah satu tradisi yang terkait dan adalah memasak dan menyantap bubur suro. Bubur suro ini merupakan makanan khas yang dikonsumsi pada malam satu suro. Bubur tersebut terbuat dari beras ketan hitam yang dimasak dengan santan kelapa, gula, kelapa, dan bumbu rempah khas. Bubur suro ini memiliki makna simbolis dalam tradisi tersebut, melambangkan kesejukan, ketenangan dalam menyambut tahun baru Jawa. Bagi masyarakat tradisional Cirebon, malam satu suro ini menjadi momentum untuk bersama-sama menyantap bubur suro di rumah maupun di keraton. Selanjutnya, masyarakat Cirebon juga mengadakan acara seperti doa bersama, ziarah kubur, dan saling menyantap kudapan ringan. Hal ini selalu dinantikan oleh warga Cirebon dalam tradisi malam satu suro, itu adalah hadirnya wayang kulit berusia 500 tahun. Dahulunya wayang ini menjadi sarana dakwah untuk mengenalkan agama Islam dengan cara berkesenian agar mengenai hati masyarakat. Wayang ini dihadirkan untuk dimandikan dengan air doa sebagai upacara melestarikan para leluhur. Biasanya wayang kulit ini dimandikan bersama dengan peralatan gamelan milik keraton yang diadakan di malam Jumat Kliwon. Acara ini dianggap sakral sekali, maka terdapat jumlah syarat yang wajib dipenuhi oleh masyarakat, seperti menggunakan pakaian adat yang rapih dan sopan, tidak merokok di bangsal keraton, dan menyukseskan acara secara khidmat serta santun. Kemudian ritus keagamaan yang keempat adalah saparan. Saparan itu adalah upacara adat yang dilakukan untuk memperingati bulan Safar, yang diyakini masyarakat sebagai bulan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Bulan ini dipercaya masyarakat adalah bulan musim kawin hewan. Itu hewan yang dalam bahasa Cirebonnya dikatakan hewan sing pada kawin seperti anjing atau asu. Maaf, sebenarnya saya hanya membaca apa yang tertulis. Sehingga di bulan ini sebaiknya tidak dilakukan acara pernikahan, atau masyarakat Cirebon mengenal bulan larangan untuk melakukan pernikahan. Masyarakat Cirebon percaya di bulan ini untuk tidak melakukan beberapa aktivitas seperti melakukan perjalanan jauh atau perjalanan cukup berbahaya, dan dianjurkan di bulan ini banyak membantu orang lain, seperti membawa banyak sedekah khususnya untuk anak-anak yatim, para janda tua, dan kaum jompo. Di lain itu pula, kita lebih meningkatkan dan mempererat tali silaturahmi di antara kita sesama. Oke, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ada 4. Pertama adalah sistem kepercayaan di Cirebon itu dibangun atas nilai-nilai keislaman, karena pendirinya adalah seorang ulama yang masyhur pada masanya, sehingga sampai saat ini juga tetap masyhur, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah, atau kita kenal sebagai Sunan Gunung Jati. Kedua, dalam acara Syawalan itu adalah cara warga Cirebon untuk mengenang jasa orang yang sudah berjuang menyebarkan agama Islam di tanah Cirebon, yaitu Sunan Gunung Jati, dengan cara menziarahi makam beliau dan mengirimkan doa bagi para wali-wali Allah yang lainnya. Ketiga, Mauludan atau umumnya disebut sebagai Maulid Nabi adalah cara orang Islam di Cirebon dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang agung. Dan terakhir, bahwasanya setiap tradisi yang dilakukan oleh warga kota Cirebon pada umumnya adalah gagasan atau ide dari para pendahulu mereka yang mengakulturasikan antara adat kebiasaan masyarakat dengan syariat agama. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dimengerti dan menambah wawasan kita semua. Saya mengakui presentasi saya kali ini yang saya suguhkan sangat banyak kekurangan. Tentunya perlu masukan dari pihak lain. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.